Halo, salam sejahtera selalu bersama Rumah Kucing Abajuna. Ya, ketemu lagi di channel YouTube Rumah Kucing Abajuna dan mudah-mudahan channel ini bisa selalu membawa manfaat bagi semua yang menontonnya. Namun jangan lupa ya, di-subscribe dulu. Nah, buat teman-teman jika memang obrolan ini bermanfaat, boleh di-share ya. Nah, di sini Alba akan bercerita mengenai tips di mana saat kita mau memutuskan untuk merawat kucing. Nah, ini biasanya yang baru mau ya. Nah, harus ada faktor-faktor yang nanti Alba ceritakan ataupun nanti Alba sebutkan. Ya, yang pertama ataupun yang utama saat kita mau memutuskan untuk merawat kucing adalah komitmen. Ya, tentu komitmen itu harus dimiliki setiap manusia saat mereka mau melakukan sesuatu, apapun itu resikonya ataupun ya apalah yang akan nanti terjadi, kita harus tetap kuat memupuk komitmen tersebut. Makanya dari saat kita mau memutuskan, maka tanamkan dulu komitmen yang kuat. Karena saat kita mau merawat kucing, kita harus siap lahir dan batin, sehat ataupun sakitnya itu kucing, dan yang paling utama adalah dunia dan akhirat. Ya, itu adalah faktor utama. Lalu faktor berikutnya adalah kita harus siap menyediakan tempat. Ya, tentu sekali tempat karena mereka akan menjadi bagian daripada kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Nah, kita harus bisa menyediakan tempat bagi mereka di mana kita pun harus siap bahwa tempat kita digunakan oleh mereka saat mereka beraktivitas, tidur, ataupun mengekspresikan kebahagiaan mereka saat berada di rumah kita. Nah, jadi tempat wajib kita sediakan. Faktor selanjutnya yang harus diperhatikan saat kita memutuskan untuk merawat kucing, yakni izin dari anggota keluarga. Kenapa demikian? Kan saya yang rawat. Nah, disinilah pentingnya semua anggota keluarga harus mendapatkan izin ataupun harus menyukai keberadaan kucing tersebut, karena jika tidak ataupun karena satu orang yang tidak menyukai keberadaannya, maka posisi kucing tersebut dalam kondisi terancam. Kok bisa? Ya, tidak hari ini, besok, lusa, ataupun beberapa pekan kemudian. Karena bisa menjadikan sebuah hubungan yang kurang harmonis, yang tadinya bisa kumpul-kumpul akhirnya ada jarak, dan faktor yang paling menyedihkan saat semuanya berantakan dan melepas kucing tersebut, apa itu di open adopsi ataupun dilepas ke jalanan. Ya, itulah yang akan terjadi jika salah satu anggota dari keluarga kita atau penghuni rumah tersebut tidak menyukai ataupun tidak mengizinkan keberadaan mereka. Jadi sangat penting sekali izinnya anggota keluarga. Selanjutnya adalah pemberian makanan. Ya, kita wajib dong merawat mereka, ya harus tentunya dengan memberikan makanan. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa kucing adalah hewan karnivora, di mana hewan ini pemakan daging. Namun bisa juga pemakan protein hewani. Salah satunya itu. Nah, kita harus memperhatikan asupan makanan yang bergizi bagi mereka agar mereka saat kita adopsi akan jauh lebih sejahtera dengan pemberian makanan yang teratur, terjadwal ataupun pola makan yang sehat. Nah, di sini pentingnya kita memberikan makanan kepada mereka ada beberapa bagian. Contoh, kita memberikan kucing dewasa 2 kali sehari untuk pola makannya. Kenapa? Kok pelit? Kok diatur? Tidak. Di sini kita memberikan waktu jeda kepada mereka untuk mereka beristirahat, menyerap energi ataupun protein ataupun gizi yang mereka cerna, dan mereka pun tidak terjadi istilahnya pembenturan makanan yang sudah masuk ke dalam perut terus dimasukin lagi ataupun kekenyangan yang berakibat bisa muntah itu makanan
ataupun cacingan, dan tentunya biasanya dengan pola makan yang tidak teratur, satu, kucing mudah cacingan, kucingnya mudah sakit. Tapi kalau dengan pola makan yang teratur dan terjadwal, biasanya itu kucing akan lebih aktif, gemuk, insya Allah sehat. Jadi pemberian makanan yang sesuai dengan kodrat mereka sebagai binatang karnivora, ya. Poin selanjutnya yang harus diperhatikan yakni mengenai adopsinya sendiri. Nah, di sini sahabat-sahabat mau merawat kucing itu dengan cara seperti apa ataupun niatnya itu seperti apa gitu ya maksud Abah. Untuk memang menolong mereka, mensejahterakan mereka, atau maaf kata gengsi, ataupun memang untuk hiasan ataupun hanya sebatas peliharaan, itu semua adalah pilihan. Namun di sini Abah mengedukasikan bahwa pentingnya mengadopsi kucing-kucing jalanan yang terdekat dulu di rumah kita. Itu yang sangat bermanfaat menurut Abah, ya. Daripada kita beli silakan. Kalau memang ada uangnya silakan. Ataupun adopsi dari tempat lain, ataupun ya itu terserah. Yang jelas akan jauh lebih bermanfaat ataupun punya nilai ibadah dan sosial itu kita adopsi dari tempat yang terdekat. Tuh. Lalu uang. Nah, ini di masa pandemik ini banyak sekali sahabat-sahabat yang mengeluh tentang saya di PHK, saya sudah tidak bekerja, saya sudah bla bla, dan akhirnya mereka lah yang jadi korban. Dioper sana, dioper sini, gitu kan. Ya pokoknya nasibnya jadi nggak karuan saat kita kembali lagi ke atas, komitmen kita runtuh, roboh, menurun, lemah. Di sini uang menjadi salah satu faktor terpenting dalam memelihara mereka. Jika kita tidak sanggup, jangan sekali-kali mengadopsi mereka, karena tanpa kita sadari biaya mereka itu jauh lebih besar, gitu kan. Baik harian, baik mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Ya seperti kita kan yang namanya makhluk, kadang sehat, kadang sakit. Nah di situ kita harus menyiapkan untuk siap membawa mereka ke dokter hewan. Adapun biaya yang harus dikeluarkan ya sesuai dengan apa yang mereka rasakan atau mereka atau rasa sakitnya yang mereka derita. Nah di sini juga kita harus memikirkan hal itu. Bukan hanya sebatas lucu ya gitu loh, seneng ya ngelihatnya gitu, kayak boneka atau apa. Karena memang di sini perlu sekali buat teman-teman semuanya bahwa uang memang bukan segalanya, tapi segalanya itu akan mudah kalau kita memang memikirkan keuangan kita, gitu ya. Lalu hal yang harus kita pikirkan juga selain daripada poin-poin yang tadi untuk memutuskan merawat atau memelihara kucing, yakni kesejahteraannya tentunya ya. Mungkin secara global pemeliharaannya selalu memberikan tempat yang nyaman seperti tadi di atas poinnya. Nah tempat yang aman itu banyak sekali, litter box-nya, untuk beraknya, gitu kan, untuk tempat makanannya, itu termasuk peralatannya itu harus disiapkan, pasirnya. Nah di sini kita tidak boleh memanusiakan mereka. Ini yang perlu, banyak orang kadang-kadang salah memperlakukan mereka. Jangan memanusiakan mereka, tapi perlakukan mereka selayaknya manusia, itu boleh. Tetapi kalau memperlakukan mereka seperti manusia itu sangat tidak dibenarkan. Contoh, memang ada beberapa kucing yang beraknya ataupun pipisnya ke toilet, gitu kan. Itu adalah bonus. Mungkin watak si kucingnya tersendiri atau kita sudah terlanjur mendidiknya. Nah, saat mereka selalu ke toilet, kadang-kadang kalau toiletnya tertutup ataupun kita lupa mengunci toiletnya, ataupun toiletnya basah, ataupun toiletnya kotor, bakteri, itu akan terjangkit penyakit. Dan mereka akan berak di mana saja karena mereka tidak belajar untuk menggali. Jadi, pada dasarnya, pada fitrahnya, kucing akan buang air besar dengan menutup atau dengan menggali dan menutup kembali kotorannya.
gitu. Jadi tidak bisa mereka sama seperti kita makan nasi, mereka tidak dibutuhkan gitu. Karena karbohidrat dalam kandungan nasi tidak mudah dicerna untuk si kucing, sulit dicerna. Makanya orang-orang sering mengeluh bahwa kucing itu pupnya selalu mencret atau apa. Nah itu karena penempatan yang tidak tepat. Walaupun mungkin ada beberapa cat lover yang memberikan nasi, itu tidak salah, tetapi kurang tepat dan biasanya berakibatnya saat kucing di usia 2, 3 tahun, 4 tahun biasanya itu kena ginjal, gangguan pencernaan ataupun ya diare yang berkepanjangan. Jadi kembali lagi ke atas bahwa komitmen akan mengatur segala macam yang akan kita lakukan pada hewan kesayangan dan hewan peliharaan kita. Mungkin saat ini poin-poin itu yang harus kita perhatikan dari keputusan saat kita mau merawat ataupun memelihara mereka. Nah, sedikit ulasan dari ataupun kesimpulan dari semua yang Abah tadi sampaikan, bahwa dalam memutuskan untuk merawat mereka, komitmen yang ada pada diri kita saat sudah kuat, maka semua akan mengaturnya dengan baik. Kuat dalam artian lahir dan batin. Maka setelah kita memiliki komitmen, janji dalam diri hati, tidak perlu mengumbarnya, tapi saya komitmen, saya siap lahir dan batin. Kucing ini akan menjadi bagian dari keluarga saya, ataupun kucing ini akan saya anggap sebagai keluarga saya, dan kucing ini akan saya anggap sebagai anak saya. Komitmen sampai mati. Jadi jangan sampai bahwa mereka sudah kita anggap sebagai anak kita sendiri, tapi di tengah jalan dioper ke orang. Mana ada orang tua yang mau terpisah dari anaknya, mana ada saudara yang mau terpisah dari saudaranya. Sayangilah mereka selayaknya kita menyayangi diri kita sendiri. Selalu sejahterakan mereka. Dan pada hakikatnya, saat kita menolong dan membantu mereka, kita sedang menolong dan membantu diri kita sendiri. Saat kita mensejahterakan mereka, kita sedang menghindari segala kekurangan, kefakiran, kemiskinan yang datang kepada kita. Ya, sahabat-sahabatku dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang Abah obrolkan ini bisa bermanfaat bagi semua orang, khususnya untuk diri Abah pribadi, dijadikan motivasi diri bahwa Abah harus terus menjaga komitmen dan harus terus memberikan yang terbaik bagi mereka-mereka pasukan Rumah Kucing Abah Juna. Ya, mudah-mudahan sajian ini ataupun pembicaraan ini yang santai ini bisa dicerna, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung. Abah tidak ada maksud apapun dalam pembicaraan ini. Abah hanya sedikit mengajak ataupun bercerita pengalaman, sedikit pengalaman yang Abah jalani selama ini. Mudah-mudahan manfaatnya dunia dan akhirat selalu kita tebarkan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Namun kebaikan yang kita tebar, dunia berhak tahu. Terima kasih, salam sejahtera selalu bersama Rumah Kucing Abah Juna. Bye-bye.